Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya. Hari ini saya bakal membahas soal esai Pas Genap Kimia kelas 10. Untuk soal nomor pertama, dari pengujian daya hantar listrik larutan dengan alat uji elektrolit didapatkan data sebagai berikut. Larutan A lampu menyala dan di sekitar elektroda tidak ada gelembung gas. Larutan B lampu menyala dan ada gelembung di sekitar elektroda. Larutan C tidak menyala lampunya dan tidak ada gelembung gas sekitar elektroda. Larutan D, lampu tidak menyala tapi ada sedikit gelembung gas. Manakah yang merupakan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit? Jadi yang pertama yang harus kita tahu itu adalah ciri-ciri dari elektrolitnya. Yang pertama itu ada elektrolit kuat. Nah, di elektrolit kuat ini ciri-cirinya itu adalah udah pasti lampunya nyala dan di sekitar elektrodanya ada gelembung. Nah, yang di kedua itu ada larutan elektrolit lemah. Di larutan elektrolit lemah ini itu banyak variasinya dia. Yang pertama ada lampunya redup, terus di sekitar elektrodanya ada gelembung. Terus ada yang lampunya redup dan di sekitar elektrodanya nggak ada gelembung. Terus ada yang lampunya mati tapi sekitar elektrodanya ada sedikit gelembung. Lanjut, yang ketiga ada ciri-ciri dari non-elektrolit. Kalau non-elektrolit itu udah pasti dia lampunya itu pasti mati dan di sekitar elektrodanya itu nggak ada gelembung. Nah, elektrolit kuatnya itu udah pasti dari ciri-ciri udah pasti larutan A dan B. Selanjutnya elektrolit lemah. Di elektrolit lemah ini sesuai ciri-ciri yaitu ada di larutan yang D. Yang selanjutnya ada non-elektrolit, itu ada di larutan yang C. Soal yang B, jika larutan yang diuji adalah larutan garam dapur, natrium hidroksida, glukosa, dan larutan cuka, tunjukkan apakah A, B, C, dan D tersebut. Nah, yang pertama itu untuk di larutan A. Nah, di larutan A ini itu adalah garam dapur. Untuk di larutan yang ke B itu ada natrium hidroksida. Sebenarnya yang larutan A sama B itu bisa dibalik-balik karena mereka sama-sama elektrolit kuat. Dan mereka sama-sama bisa nganterin listrik. Larutan C itu ada glukosa. Dan di larutan yang ke D itu ada larutan cuka. Oke, next untuk nomor 2, tentukan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi dari masing-masing reaksi redoks berikut. Tentukan pula reduktor dan oksidatornya.
Yang A ada Cr2O7 2- plus 6Fe2 plus menjadi 2Cr3 plus 6Fe3 plus ditambah 7H2O. Jadi kita tulis ulang dulu soalnya. Cr2O7 2- plus 6Fe plus jadi jadi kita kerjain Cr2O7 2- dulu. Itu berarti jadi 2Cr ditambah 7 dikali bilangan oksidasi O itu -2. Jadi 7 dikali -2 sama dengan ionnya tulis -2. Jadi sama dengan 2Cr ditambah -14 sama dengan -2. 2Cr -14 dipindahin jadi -2 plus 14. 2Cr sama dengan 12, berarti Cr sama dengan 6 karena dibagi 2. Selanjutnya ada 6Fe. Biar gampang, koefisiennya ini, angka koefisien itu nggak usah dihitung, jadi dihirauin aja karena ujung-ujungnya juga bakal dibagi juga jadi 1 doang. Jadi biar memudahkan, koefisiennya nggak usah tulis. Jadi langsung aja Fe sama dengan 12. Jadi itu ada Cr, berarti Cr sama dengan langsung aja ke 3 plus. Selanjutnya juga ada Fe. Fe sama dengan 3 plus. Terus lanjut 7H2O, berarti H2O di ini jadi 2 2H ditambah -2 karena O kan -2. Berarti 2 kali H bilangan oksidasinya 1. Berarti 2 kali 2 jadi setara. Jadi yang Cr ke Cr berarti dari 6 ke 3. Coba tarik garis. Berarti dari 6 ke 3 karena dia turun, berarti bilangan termasuk reduksi. Terus yang Fe-nya dari 2 plus ke 3 plus, berarti dia terjadi kenaikan, berarti dia oksidasi. Nah, berarti tadi juga disuruh cari reduktor dan oksidatornya. Nah, jadi yang pertama reduktor itu, nah kita harus tahu maksud dari reduktor itu apa. Nah, reduktor sendiri itu artinya adalah zat yang mengalami oksidasi. Sedangkan oksidator sendiri itu artinya zat yang mengalami reduksi. Jadi itu. Nah, jadi berarti dari situ kita bisa tahu reduktor dan oksidator dari soal nomor 2 yang A. Jadi jawabannya reduktornya itu adalah
Fe2+. Selanjutnya ada oksidasi. Oksidasinya itu adalah berarti Cr2O7 2-. Selanjutnya ada reduktor. Oksidasi itu berarti yang Fe3+. Terus yang reduksinya itu adalah yang Cr3+. Nah, selanjutnya yang B itu soalnya adalah Cu2+ ditambah Zn jadi Cu ditambah Zn2+. Nah, kalau ini gampang. Berarti Cu-nya itu sama dengan +2, Zn-nya sama dengan 0 karena dia unsur bebas. Jadi Cu-nya 0 karena sama dia unsur bebas, dan Zn-nya itu 2+ karena ionnya 2+. Berarti dari Cu ke 0 berarti reduksi karena dari 2 ke 0 diturun. Selanjutnya dari Zn ke Zn2+ berarti oksidasi karena dia mengalami kenaikan. Nah, berarti yang pertama oksidatornya itu adalah Cu2+. Selanjutnya di reduktornya itu adalah Zn. Terus ada oksidasi, dia itu adalah berarti Zn2+. Terus reduksinya berarti ada di Cu. Selanjutnya yang di C soalnya adalah 3Mn2+ ditambah 2MnO4- tambah 2H2O jadi 5MnO2 ditambah 4H+. Nah, ini sama aja kayak tadi, koefisiennya ilangin, berarti Mn sama dengan 2+. Nah, ini berarti Mn ditambah langsung 4 kali min 2 sama dengan min 1. Nah, ini langsung aja Mn sama dengan min 1. Min 1 ditambah 8. Berarti Mn sama dengan 7. Lanjut, ilangin berarti H2O. Berarti 2 tambah di 2 kali 1 tambah min 2 sama dengan 0. Terus ini Mn O2 berarti Mn ditambah 2 min 2 sama dengan 0. Mn sama dengan +4. Lanjut, berarti 4H+, berarti H langsung sama dengan +1. Berarti Mn dari 2 ke kiri itu ke kanan, dari 2 ke 4 berarti dia naik, berarti dia adalah oksidasi. Terus lanjutin yang ke-7 ke
yang 4 juga. Berarti dia dari 7 ke 4, berarti dia turun, berarti reduksi. Berarti oksidatornya adalah yang mengalami reduksi, berarti Mn O4-. Terus reduktornya itu adalah Mn 2+. Selanjutnya berarti oksidasinya itu adalah MnO2. Terus reduksinya itu sama, berarti MnO2 juga. Nah, hasil reduksi dan hasil oksidasinya kalau sama itu ada namanya adalah reaksi konproporsionasi itu. Lanjut, setarakan persamaan reaksi berikut. Yang pertama ada AlS plus H2SO4 jadi Al2SO43 plus H2. Nah, berarti yang A. Kita tulis cara pertamanya itu adalah kita tulis ulang dulu. Terus ntar ditambahin koefisiennya. Jadi kayak koefisien A, B, C, D. Nah, lanjut step kedua itu kita bikin tabel kiri kanan sama ada ininya Al terus H S dan O. Nah, kita lihat yang di kiri itu Al1, berarti Al nya koefisien A, berarti Al nya A kan. Terus yang kanan itu berarti ada 2, berarti 2C. Nah, terus lanjut H nya itu 2B, terus yang kanan berarti 2D. Lanjut yang S itu di kiri berarti yang B, kanan 3C. Lanjut yang O itu yang kiri 4B, yang kanan ada 12C. Setelah dibikin tabel, kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu kita selalu anggap A itu sama dengan 1, berarti kalau persamaan pertama A sama dengan 2C, berarti 1 sama dengan 2C, berarti dipindah, berarti 1/2 sama dengan C. Lanjut, berarti kita nyari yang, karena udah tahu C nya, kita tahu yang B. Nah, B itu sama dengan 3C. B sama dengan 3 kali C
C-nya itu tadi setengah. Nah, berarti B sama dengan 3/2. Lanjut ke 2B. Nah, 2B sama dengan 2D. Berarti 2 dikali 3/2 sama dengan 2D. Nah, berarti 2 kali 3/2 itu hasilnya 3 sama dengan 2D. Nah, berarti D sama dengan 3/2. Nah, udah tahu kan masing-masing A, B, C, D-nya. Nah, berarti lanjut kita ke step keempat. Kita masukin berarti AL ditambah 3/2 H2SO4. Jadi yang C itu setengah, berarti setengah Al2 SO4 3 ditambah yang D itu 3/2 H2. Nah, karena ini enggak setara berarti kita harus setarain dulu. Nah, caranya itu sama-sama dikali 2. Jadi yang itu semuanya harus dikali 2 dulu. Nih, kali 2. Berarti AL kali 2 sama dengan 2AL. Terus 3/2 dikali 2 sama dengan 3 H2SO4. Menjadi setengah kali 2 berarti jadi 1. Jadi AL 2 SO4 3. Terus 3/2 dikali 2 berarti hasil jadi 3 H2. Gitu deh hasilnya. Nah, sekarang lanjut yang C. Yang B. Soalnya CA3N2 tambah H2O menjadi CaOH 2 ditambah berapa tuh? NH3. Caranya sama tuh, dikoefisienin dulu. Terus nih langsung aja. Ini kalau ini langsung dijadiin tabel aja. Kiri, kanan. Terus ada CA, N, H, O. Nah, berarti CA-nya di kiri ada 3, berarti 3A. Terus yang di kanan CA-nya ada 1 di C. Terus N ada 2A. Kanan itu ada N-nya 1, berarti D. Terus H ada 2B di kiri. Terus yang di kanan betul tuh dikali 2 C. Terus O ada B yang di kanan. Yang H itu berarti ditambah ada 3D. Nah, terus berarti yang O yang di kanan itu ada 2C. Nah, lanjut, berarti kita tadi sama selalu menganggap bahwa A sama dengan 1.
Berarti 3A sama dengan C, 3 kali 1 sama dengan C, 3 sama dengan C. Berarti C sama dengan 3, terus A sama dengan 1. Terus, nah kan kita mau nyari yang 2A sama dengan D. 2 kali 1 sama dengan D, berarti 2 sama dengan D. Nah, D-nya udah ketemu. Sekarang kita lanjut nyari yang B. Nah, berarti B sama dengan 2C. Nah, B-nya sama dengan 2 kali 3 sama dengan B sama dengan 6. Nah, berarti kalau kita iniin, jadi kita setarain. CA 3N2 ditambah berarti B-nya 6, berarti 6 H2O menjadi C-nya 3 CaOH2 ditambah 2 NH3. Lanjut ke nomor 3 yang bagian C. Soalnya berarti Fe2O3 ditambah CO menjadi Fe ditambah CO2. Nah, step pertamanya kayak tadi, itu ditambahin dulu koefisiennya. Nah, lanjut ke step kedua, itu kita bikin kayak tabel kiri kanan, terus ada ini Fe, O sama C. Nah, yang di kiri Fe-nya itu berarti ada 2, berarti ada 2A. Yang kanan Fe-nya ada C, terus yang kiri O-nya ada 3A plus B, yang kanan itu 2D. Terus yang C sebelah kiri itu ada B, yang di kanan ada D. Nah, lanjut sama kayak sebelumnya, berarti kita selalu anggap A itu adalah sama dengan 1. Berarti 2A sama dengan C, 2 kali 1 sama dengan C, berarti 2 sama dengan C. Nah, lanjut. Berarti karena kan di sini yang ketahuan baru cuman A sama C-nya, sedangkan kita B sama D-nya nggak tahu. Berarti kayak gini, berarti B sama, kita substitusiin, berarti B sama dengan D, karena tadi kan A sama C-nya doang baru ketahuan, berarti kita substitusiin B sama dengan D, karena kan gitu. Nah, berarti kita bebas mau pindahin yang B atau yang D di part yang 3A plus B itu, mau diganti yang D-nya, mau diganti yang B-nya, bebas. Tapi di sini digantinya yang mana, yang B-nya jadi D.
gitu kan. Nah, jadi 3A plus D sama dengan 2D, 3A sama dengan D, gitu kan. Terus berarti 3 kali 1 sama dengan D, gitu kan. Berarti D-nya sama dengan 3. Gitu, berarti karena D-nya udah tahu, berarti karena tadi B sama dengan D, berarti ya B-nya sama dengan 3. Lanjut step 4, itu berarti tinggal kita ini masukin, berarti Fe 2O3 ditambah CO jadi lupa, 3CO menjadi 2Fe ditambah 3CO2. Nah, teruskan nomor 4. Teruskan rumus kimia dari senyawa-senyawa berikut. A. Amonium klorida padat ditambah larutan barium hidroksida menjadi larutan barium klorida plus air plus gas amonia. Nah, jadi untuk yang A ini berarti amonium itu kan NH4 plus ditambah klorida itu Cl-. Berarti kalau amonium klorida adalah NH4 Cl-, berarti Cl. Iniannya padat berarti S. Terus ditambah barium hidroksida berarti BaOH 2 kali. Ininya wujudnya larutan berarti AQ. Menjadi larutan barium klorida berarti barium itu Ba, klorida Cl berarti BaCl2 AQ wujudnya. Ditambah air itu H2O, dia itu L, ditambah gas amonia. Amonia itu NH3, wujudnya gas. Nah, itu kita setarain lagi pakai cara yang kayak tadi, yang pakai cara yang nomor 3. Kita bikin dulu tabelnya segala macamnya. Berarti kiri kanan, sini ada N, H, Cl, Ba, terus ada U. Nah, di kiri N-nya itu ada cuma satu, berarti A. Di kanan itu ada satu juga di yang NH3, berarti yang E, berarti kanan ada E. Terus yang H itu ada yang di 4A plus 2B. Yang kanan 2C plus 3D. CLA. Terus ininya kanannya itu tuh 2C. Yang atas D sama E. Salah. 3E. Lanjut, BA itu di kiri ada B, di kanan ada C.
Nah, terus yang O di kiri itu ada 2B, di kanan O itu ada 1, ada di D. Lanjut ke step selanjutnya, berarti kita selalu tadi A sama dengan 1, berarti A sama dengan E 1, berarti E 1 sama dengan E. Terus lanjut ada A sama dengan 2C, berarti 1 sama dengan 2C, berarti C 1/2. Terus ada B, yang B sama dengan C, terus berarti B sama dengan setengah. Lanjut ada di 2B sama dengan B, berarti 2 kali setengah sama dengan D berapa? D1 sama dengan D. Nah, jadi tinggal kita masukin si ininya ke koefisien tadi. Berarti NH 4Cl wujudnya S ditambah setengah BaOH 2 kali. Jadi setengah BaCl2 AQ, oh ya ini lupa AQ juga, Q ditambah H2O ditambah NH3. Nah, karena ini ada kayak pecahan-pecahannya gitu, jadi harus dikali 2 dulu kayak tadi yang awal, kali 2, berarti 2NH4Cl S ditambah BaOH2 AQ menjadi BaCl2 AQ ditambah T2H2O ditambah 2NH3. Nah, tapi ternyata ada cara cepatnya, tapi kayak kurang direkomend untuk awal-awal gitu. Jadi cara cepat. Jadi yang pertama itu harus setarain dulu si selain selain O dan H. Nah, jadi kan tadi ada di awal NH4Cl BaOH2 menjadi BaCl2 ditambah H2O L tambah
H3. Oke. Nah, itu tuh kayak harus nyamain dulu. Misalnya CL sama kiri sama kanan gitu kan. Nah, kiri cuma ada 2 nih. Nah, terus berarti CL di kiri itu cuma ada 1. Nah, di kanan ada 2. Gimana caranya supaya yang di kiri juga sama-sama ada 2? Berarti dikali 2 depannya. Terus lanjut itu ke berarti coba ke mana nih? BA. BA di kiri 1, BA di kanan 1, berarti udah setara. Terus apa lagi? N. Iya kan N. Iya N dulu. N di kiri. N di kiri ada 2. Ya kan di kanan juga ada. Berarti supaya 2 berarti 2. Terus dia apa lagi sih? Oh, lanjut di Tom. H. Nah, H itu di kiri itu ada 4 kali 2 berarti 8. 8 tambah 2 10. Berarti di kiri ada 10. Nah, di situ ada 2 sama ya kan 2 sama 3 kali 2 6 tambah 2 7 8. Nah, supaya sama-sama 10 berarti harus dikali ini ditambahin jadi 2 berarti 2. Nah, hasilnya kan sama kan kayak di atas gitu. Jadi cara cepatnya sama itu. Nah, terus lanjut yang bagian yang ke B. Nah, itu kan ada natrium karbonat padat. Berarti natrium itu berarti Na2 karbonat CO3S padat soalnya. Tambah larutan asam sulfat. Berarti asam sulfat ya H2SO4. Ininya AQ karena dia larutan. Menjadi larutan natrium sulfat itu berarti apa? Oh, Na2SO4. Ininya AQ. Ditambah gas karbon dioksida berarti CO2 wujudnya G. Ditambah air H2O wujudnya L. Nah, jadi kalau misalnya kita setarain pakai cara yang cepat itu kalau kita coba setarain dia misalnya Na kiri sama Na kanan udah sama-sama 2 ya kan, berarti udah kedua. Terus ada C kiri 1, C kanan 1, bener kan? Iya, C kanan 1 berarti sama. Terus yang di kanan itu ada 3 SS sama-sama 1, S dulu deh. Terus ada 3 tambah 4 5 6 7 ini 4 5 6 7 berarti udah sama. H ada 2. Terus di kanan ada 2 berarti udah sama semua. Berarti kesimpulannya adalah tidak perlu disetarakan karena dia sudah dalam keadaan setara. Oke, lanjutin nomor 5. Pupuk ZA adalah pupuk yang digunakan untuk membantu meningkatkan pembentukan butir hijau sehingga membuat daun menjadi lebih hijau.
Pupuk ZA yang memiliki rumus kimia NH42SO4 digunakan untuk memperbaiki warna dan juga aroma tanaman karena sulfur yang mengandung minyak. Yang A, hitunglah jumlah mol jika diketahui pupuk ZA tersebut memiliki massa 6,6 gram dengan ARN sama dengan 14, H sama dengan 1, S sama dengan 32, O sama dengan 16. Oke, jadi yang pertama adalah kan yang ditanya itu adalah mol. Nah, rumus mol itu sama dengan massa per mr. Masanya itu berarti tadi adalah massa 6,6 gram. Nah, berarti kita harus hitung dulu MR-nya dulu. MR dari Na42SO4 itu adalah berarti 2 kali 14 ditambah 8 kali 1 kali 1 ditambah 1 dikali 32 ditambah berarti 4 kali 16 berarti sama dengan berarti 28 ditambah 8 ditambah 32 ditambah 64 sama dengan 132. Nah, berarti massanya itu berarti 6,6 per mr-nya 132. Berarti sama dengan 0,05 mol. Nah, lanjut berarti yang ke B. Yang ditanya adalah dari hasil mol yang sudah didapat dari soal A, hitunglah nilai konsentrasi pupuk ZA yang dilarutkan pada ini. Berarti nilai konsentrasi. Nilai konsentrasi itu sama juga dengan molaritas. Berarti rumusnya adalah mol sama dengan M dikali kali V dalam satuan liter. Molnya itu berarti sama dengan 0,05 sama dengan yang jadi M dikali V-nya itu kan 600 ml. Dijadiin ke liter itu berarti 0,6 liter. Jadi M dikali 0,6 liter sama dengan berarti M sama dengan 0,05 per 0,6. Berarti M sama dengan 5 per 60 sama dengan 1 per 12. Berarti kalau jadiin ini pecahan berarti M sama dengan 0,0833 M molaritas.